integral tak tentu fungsi aljabar. Kita mulai dari pengertian integral. Ada suatu fungsi fx, kalau diturunkan maka akan menghasilkan f aksen x. Nanti f aksen x kalau diintegralkan akan menghasilkan fx. Ini menunjukkan bahwa integral tak tentu merupakan anti turunan. Perhatikan contoh berikut ini. Ada suatu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4. Kalau kita mencari turunannya, f aksen x-nya sama dengan 6x kuadrat. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 1, turunannya menjadi 6x kuadrat. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah akar 2, turunannya f aksen x sama dengan 6x kuadrat. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi setengah, turunannya 6x kuadrat. Dari keempat contoh ini, fungsi yang berbeda ternyata memiliki turunan yang sama. Jadi bisa kita ambil bentuk umumnya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah dengan, nah, di sini kan berbeda-beda, ada yang plus 4 dikurangi 1 plus akar 2 dikurangi setengah. Nanti yang angka-angka yang berbeda ini kita simbolkan pakai C, yaitu konstanta, sehingga nanti turunannya menjadi 6x kuadrat. Kemudian ada contoh yang kelima, fungsi fx-nya belum diketahui, tetapi f aksen x-nya ada, 3x plus 1. Bagaimana cara kita mau mencari fungsi dari fx jika diketahui f aksen x-nya? Untuk menyelesaikannya kita gunakan, ini adalah integral. Sebelum kita masuk ke rumus dasar dari integral untuk mencari fungsi fx, lebih dahulu Ibu akan memperkenalkan tentang notasi integral. Di sini integral fx dx sama dengan fx plus c. Sebelum kita menjawab soal nomor 5, lebih dahulu Ibu akan memperkenalkan tentang notasi integral tak tentu. Sigma f integral fx dx sama dengan fx plus c. Yang ini merupakan notasi integral, yang ini adalah notasi dari anti turunan. Fx adalah fungsi yang diintegralkan, dx turunan x, c merupakan konstanta.
Kita lanjut ke rumus dasar integral tertentu. Integral AX pangkat N dx itu sama dengan A per N plus 1. Ingat ya, kalau kita berbicara tentang integral, hasilnya selalu ada plus C, konstanta tadi ya. Di sini integral AX pangkat N, untuk mencari hasilnya pangkatnya ditambahin 1, kemudian setelah ditambahkan 1, koefisien dibagi dari pangkat yang ditambahkan. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, integral 8 dx. Integral 8 dx bisa nggak kita mencarinya? Sedangkan di sini AX pangkat N. Sebenarnya di sini ada x-nya, cuma x pangkat 0. Kalau sudah dimunculkan x pangkat 0, berarti kita bisa menggunakan rumus dasar. Berarti pangkatnya kita jumlahkan 1, koefisiennya kita bagi dengan 0 tambah 1. Nanti akan menghasilkan 8x plus c. Contoh kedua, integral dari 3x pangkat 5 dx. Di sini n-nya 5, a-nya 3. Jadi untuk mencari penyelesaiannya, pangkatnya kita jumlahkan 1, koefisiennya tinggal kita bagi. Jadi ini 5 tambah 1, 6. Ini 6 plus c. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah x pangkat 6 plus c. Contoh ketiga, integral dari 3 akar x. Di sini variabel x-nya dalam bentuk akar. Supaya kita bisa menggunakan rumus dasar integral, berarti bentuknya kita ubah dulu menjadi 3x pangkat setengah. Setelah itu baru n-nya ini kita jumlahkan dengan 1. Setengah tambah 1, 3/2. Oke. Membagi dengan pecahan menjadi 6 per 3 x pangkat. Karena di sini soalnya bentuknya akar, otomatis biasanya jawabannya harus dalam bentuk akar. Ini disederhanakan lagi. Untuk contoh yang keempat, integral 10 per x pangkat 4 dx. Di sini variabel x-nya ada di penyebut. Untuk bisa menggunakan rumus dasar integral tertentu, kita ubah dulu bentuknya menjadi, di sini pecahan, dia variabelnya pangkat positif. Supaya bisa menggunakan rumus dasar integral tertentu, kita mengubah menjadi variabel pangkat negatif. Dari sini n-nya menjadi min 4. Min 4 tambah 1 itu min 3. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa disederhanakan lagi, berarti cukup sampai di sini. Oke, contoh yang terakhir, 3x plus 2 ditambah x plus 5. Lalu bagaimana kalau seperti ini?
jabarkan. Ini menjadi 3x kali x, 3x dikali plus 5 plus 2 kali x plus 2 kali plus 5. Setelah kita mengalikan, tentunya seperti ini, kita sederhanakan lagi menjadi 3x kuadrat plus 17x plus 10. Kalau sudah seperti ini, bentuknya bisa kalian lihat, bisa kita gunakan rumus dasar integral. Untuk 3x kuadrat, di sini n-nya 2, berarti kita tambahkan 1 menjadi 3. Di sini n-nya 1, cuma kalau angka 1 tidak ditulis. Ditambah 1 menjadi 2. Plus 10, kita kembali lagi ke contoh yang pertama. Jadi di sini sebenarnya ada variabel x tetapi pangkat 0. Sehingga integralnya menjadi 10x. Jangan lupa plus c. Kira-kira dari hasil ini ada yang bisa disederhanakan? Kalian sederhanakan. Ternyata di sini x pangkat 3, koefisiennya bisa disederhanakan menjadi x pangkat 3 17 per 2x kuadrat plus 10x plus c. Demikian materi pagi hari ini tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Untuk selanjutnya, kalian mengerjakan latihan soal yang bisa kalian akses di web sekolah. Alamatnya ada di sini.